warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di dalam webinar kali ini ya. Dari Kalista Academy tentunya dengan program Kalista Development Training. Nah, hari ini gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Mantap. Kalau misalnya sehat, kalau misalnya ada yang lagi sakit gitu ya, tapi pengen tetap ikutan karena ngelihat pematerinya ini adalah pemateri yang ditunggu-tunggu. Misalnya Tami doain Bapak Ibu semoga sehat selalu. Oke. Bapak Ibu semua, hari ini boleh yuk kita sambil absen. Ada dari mana aja nih? Misalnya ada dari kota Solo, dari kota Bandung, dari Bekasi. Yuk, kita absen-absen ya di kolom chat ya. Sambil nunggu semuanya absen, boleh dong Bapak Ibu, Tami minta tolong banget nih, ajak teman-temannya ataupun keluarganya yang pengen punya mindset bisnis yang bagus banget karena pematerinya ini bukan abal-abal, sang expert, sang ahli gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena materi hari ini tuh bagus banget dibawakan oleh narasumber yang kece abis, daging banget gitu ya. Langsung aja sebar ke teman-temannya, ke grup WA-nya. Ayo ikutan ini, semoga jadi manfaat juga buat yang lainnya karena mau pinter jangan sendirian aja dong ya. Harus bareng-bareng pinternya. Nah, sambil kami bacain, ada dari mana aja luar biasa ya. Bekasi Utara hadir, Jakarta hadir, Gorontalo halo selamat sore, buat Sukabumi juga ya, ada Bekasi juga hadir. Wow, ternyata bukan cuma dari Jawa Barat atau Jabodetabek aja ya, tapi ada dari Jombang juga dan Gorontalo juga. Gak usah pakai lama lagi kali ya Tami ngobrol sama Bapak Ibunya biar lebih afdol lagi. Kami juga bakalan ngejelasin ya, hari ini tuh akan ada spesial banget dalam Kalista Development Training. Tema yang diusungnya juga hari ini tuh keren banget, yaitu mindset sukses bersama Kalista di RP. Dan pemateri hari ini sangat spesial karena salah satunya beliau ini adalah advisernya juga dari Kalista di RP. Yuk, kita sambut dengan hangat ya kepada Patri Sulo. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tami, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Ini luar biasa. Saya lihat ada dari beberapa kota hadir pada sesi sore ini ya. Saya tahu memang saya nggak tahu dengan kota-kota teman-teman di sini. Di Bandung hujan ya Mbak Tami ya. Enaknya tuh kan kalau hujan itu nggak kemana-mana gitu kan ya. Terus teman-teman juga mungkin sore hari seperti ini mungkin enaknya ngapain ya? Ada yang baru pulang kerja atau mungkin bahkan ada yang masih kerja juga gitu kan. Dan teman-teman luar biasa menyempatkan pada sore hari ini kita teman-teman hadir ya pada acara sore hari ini ya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Trisulo teman-teman. Saya adalah business advisor dari Kalista dan saya juga mewakili Kalista Academy. Dan saya ingin ucapkan selamat hadir datang di acara Kalista Development Training, di mana ini adalah sebuah training rutin ya, dalam bentuk memberikan pemaparan, dalam bentuk memberikan pembekalan juga kepada teman-teman untuk bagaimana caranya teman-teman dipandu, dimentorin untuk betul-betul bisa sukses dalam menjalankan bisnis di Kalista, ya kan? Nah, teman-teman, terus terang pada malam hari ini materinya agak sedikit mungkin nggak terlalu teknis ya, karena memang sebelumnya boleh saya mungkin share sedikit pengalaman saya. Hampir 30 tahun ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang memang menjalankan bisnis apapun ya. Ini nggak terspesifik dalam industri tertentu, apapun. Dan khususnya dulu saya ada dalam industri di direct selling ya. Dan saya melihat kenapa ya kok mayoritas problem mereka sukses itu dengan berbagai macam masalah ya. Itu selalu masalah yang paling besar adalah di mindset. Ya, kalau masalah teknis, masalah cara kayaknya sih nggak kurang-kurang nanti ya, baik dari mentor-mentor teman-teman, dari tim leader teman-teman, ya baik dari Kalista Academy nanti akan banyak sekali memberikan hal-hal teknis, panduan-panduan, mentoring. Tetapi dari pengalaman saya mengcoaching banyak sekali orang, dan saya sudah bisa membedakan ya, mungkin kalau teman-teman ada yang dokter di sini ya kan,
ngelihat pasien itu udah langsung tahu bahwa ini masalahnya bukan di teknis gitu, masalahnya bukan sekedar kerja keras ya gitu kan. Karena dalam tim saya yang dulu berjumlah banyak sekali ya, jutaan waktu itu, kenapa ya mereka juga udah kerja keras, mereka sepertinya melakukan hal yang benar juga gitu, benar dalam arti mereka ngikutin kebiasaan-kebiasaan sukses kebanyakan orang gitu ya. Tetapi mereka juga memiliki impian juga gitu ya, bahkan kalau kita share impian itu sampai mereka menangis ya, mereka betul-betul luar biasa lah gitu ya. Nah, tetapi kadang kenapa nggak nyampe gitu ya, atau tepatnya nggak sampai di tujuan suksesnya, atau banyak hal-hal yang akhirnya menjadi kendala mereka di tengah jalan. Nah, teman-teman, hal kaitan dengan yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah fundamental teman-teman sebetulnya mengerjakan di bisnis apapun ya. Nomor satu bukan hanya sekedar teknis, karena teknis itu dari pengalaman saya itu hanya 5% ya. Dan selanjutnya adalah masalah cara pandang kita berpikir, dan khususnya topik malam hari ini adalah tentang mindset ya. Nah, mungkin teman-teman boleh sebelumnya share nggak nih, teman-teman bisa bantu saya nggak? Mungkin sambil di chatting juga, ada yang tahu nggak apa yang disebut mindset? Mungkin kan sering dengar ya, mindset, apa sih mindset gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa bantu saya nggak kira-kira? Atau mau sambil di-unmute sebentar gitu ya, silahkan. Apa nih, kita di awal ini saya ingin ice breaking dulu, supaya teman-teman apa namanya, walaupun mungkin sambil nyupir ya, mungkin sambil kegiatan, it's okay. Yang saya ingin make sure di awal ini teman-teman bisa mungkin berdiskusi bareng ya di awal ini. Silahkan teman-teman. Kira-kira ada yang bantu saya nggak apa itu mindset? Silahkan. Kalau mau langsung bersuara juga boleh, kita diskusi. Bisa bantu? Oke. Ya, oke, kita lihat. Pola pikir, yes. Oke, sudut pandang, cara berpikir, yes. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kepercayaan atau cara bisa menentukan perilaku pandangan, yes. Oke, bagus sekali, ya bagus sekali. Oke, yang lain silakan. Oke, saya coba langsung ini ya. Yang disampaikan nggak ada yang salah ya teman-teman, betul ya. Memang dalam hal ini kalau kita bicara secara umumnya mindset itu memang sesuatu hal yang memang teredukasi, memang terinstall gitu ya. Dan sejak kita dilahirkan, bahkan konon sebelum dilahirkan ya, masih dalam kandungan, itu proses pembentukan mindset sudah terjadi, sudah proses pembentukan di dalam alam bawah sadar sudah terjadi ya. Kebetulan banyak sekali teman-teman di bidang hipnoterapi dan lain-lain yang menyelesaikan trauma-trauma masa lalu, bahkan luar biasa. Mereka di dalam alam kandungan sudah bisa merespon atau tepatnya sudah bisa merekam ya, tepatnya apa yang dikatakan orang tuanya, luar biasa ya. Sampai seperti itu. Ada sebuah kejadian sampai bahkan dia ini kenapa setiap kali bicara di depan umum tuh selalu tidak merasa bisa gitu kan, mengalami sebuah masalah padahal tracknya udah tepat dan gagal kenapa ya gitu ya. Ya ternyata memang sejak di apa namanya kandungannya gitu ya, ini story aja. Story ini saya pikir nggak ada masalah saya ceritakan karena memang itu story yang memang terjadi ya. Jadi pada saat di kandungan itu sampai reaksi si bayi ini sampai merespon di saat maaf orang tuanya di sini ayahnya menyatakan di saat ibunya hamil ya dirinya gitu ya, itu tidak berkenan gitu kurang lebih. Nah itu ada kontraksi luar biasa, ibunya merespon. Nah disitulah secara nggak langsung ternyata setelah itu dibersihkan ya, karena itu ternyata sudah mulai terinstall dari kandungan. Nah akhirnya dalam hal-hal tertentu akhirnya dia nggak pernah bisa bicara di depan umum, dia merasa dirinya nggak berharga dan lain-lain ya. Itu satu kondisi yang memang luar biasa ya. Jadi yang maksud daripada sore hari ini adalah ada hal-hal di luar memang kadang mungkin bahkan nalar kita karena kita sendiri nggak sadar bahkan ya, ada hal yang kaitannya dengan mindset ini yang membuat begitu penting sekali ya dalam kehidupan kita. Nah dalam pengalaman saya mengcoaching banyak sekali orang-orang yang sudah mereka melakukan track yang benar dan lain-lain, tapi karena memang cara pandang terhadap dirinya, mindset yang kurang tepat ya, dari baik cara pandang terhadap dirinya, orang lain nanti kita bahas ya, hal-hal seperti itu membuat mereka maaf kata tidak on the track ya gitu ya.
Dan itu memang proses kita semua. Dan kita semua, saya cukup yakin kita punya masa lalu semua. Apapun masa lalu itu, yang terpenting mungkin training hari ini kita menyadari. Yang penting kita berdamai dengan diri kita menyadari ada hal-hal yang belum tepat, ya kita perbaiki. Karena teman-teman sore hari ini mungkin tahu ilmunya kan gitu ya. Nah ini hal yang mungkin paling fundamental sebelum kita bicara hal-hal yang kaitannya teknis ya. Kalau masalah teknis sangat mudah ya, mudah sekali karena ini bisnis, kalkulasinya jelas gitu kan. Tetapi hal yang paling penting yang paling fundamental adalah mindset. Nah mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang sampai bertanya ya, mungkin atau mungkin saya tanyain sama teman-teman, kaitannya seberapa penting sih mindset dalam hidup kita? Penting nggak teman-teman? Mindset, cara pandang kita tadi ya, melihat karena itu teredukasi sejak kita dilahirkan ya, edukasi apa yang didapat dari sejak dia kecil itu yang perlu kita mungkin tahu. Nah mungkin di sini saya tahu banyak di antara mungkin teman-teman saya positive thinking nih, nggak ada masalah yang sampai traumatis ya pada sesi ini. Kalaupun ada, memang perlu dibersihkan dulu, ya kan? Nah, ini perlu kita perlu kita dibantu ya sama coaching yang ahli mengenai hal ini ya. Kalau masalah menyelesaikan trauma masa lalu. Tapi intinya teman-teman, ini penting sekali berkaitan dengan mungkin teman-teman sering mendengarkan training atau mungkin edukasi bahwa kaitannya mindset sama nasib itu sangat besar sekali gitu ya. Karena mindset yang tertanam itu sudah terinstall itu otomatis menjadi satu hal yang dianggap benar oleh alam bawah sadar, sehingga apa yang dikatakan itu mencerminkan contoh ya hal yang mungkin kita nggak yakin kita bisa melakukan, ya kan? Alam bawah sadar yang ngomong, merespon gitu ya. Otomatis kata-kata kita akan kayaknya nggak bisa nih, ya kan? Kata-kata kita bakalan ngomong, wah saya kayaknya nggak mampu, wah saya nggak bisa gitu ya. Kata-kata yang merespon. Dan kata-kata itu tentu saja pasti akan ada lanjutannya tuh. Dari apa yang kita katakan, pasti otomatis kita akan melakukan perbuatannya. Apa perbuatannya? Karena kita merasa nggak bisa, akhirnya energi kita, kemampuan kita mungkin hanya tersisa 10%, 20%. Karena kita sudah dari awal sudah menyatakan nggak mampu, nggak bisa, gitu kan. Nah, ini hal-hal yang juga penting ya. Terus kemudian kalau itu berlanjut terus-terusan akan menjadi sebuah kebiasaan, habit yang akhirnya dikit-dikit suatu hal nggak bisa. Karena mungkin install di masa lalunya beberapa kali mengalami kegagalan, beberapa kali mengalami, dan mindset kegagalan di kacamata dia adalah suatu hal yang membuat saya nggak cocok gitu. Mungkin katakanlah mencoba bisnis sekali dua kali, akhirnya memutuskan nggak cocok dengan bisnis ya. Jadi mindsetnya langsung alam bawah sadarnya rejection gitu. Akhirnya setiap kali ada penawaran, ada peluang dan segala macam, dia rejection dulu karena dia sebelum sudah menyatakan memastikan dirinya tidak mampu gitu ya. Nah yang menjadi masalah adalah kalau hal ini berlangsung terus menerus dari habit itu akhirnya menjadi sebuah karakter di mana karakter ini ya tentu saja akan related ya dengan nasib kita gitu kan. Nah ini hal yang memang penting sekali ya untuk teman-teman pahami. Nah ini sedikit cerita ya teman-teman, banyak sekali mindset yang mungkin kita alami dari kita kecil ya, itu sangat bergantung dengan ya pertama pasti keluarga kita ya, orang tua ya, guru kita, lingkungan dekat kita ya, dimana kalau memang sejak kecil sudah kita sering dicekokin hal-hal yang kamu nggak mampu, kamu nggak bisa ya, sedikit kita mencoba ada yang ditakut-takutin, jangan nanti gagal, nah, akhirnya dia nggak pernah mencoba. Dan selalu takut gagal, akhirnya nggak pernah mencoba. Ya, itu contoh-contoh ya, tanpa kita sadar nih teman-teman. Termasuk mungkin anchor, mungkin teman-teman lihat ya anak kecil yang sering dari kecil selalu diinstallnya adalah kamu jangan nakal ya, kamu jangan nakal ya. Teman-teman mungkin yang sudah paham juga kan, alam bawah sadar kita nggak bisa merespon kata jangan, sehingga yang masuk nakal. Nah akhirnya ya jangan heran anaknya nakal beneran gitu ya. Itu install yang memang kita nggak pernah tahu gitu ya dari masa kecil. Nah itu hal-hal yang memang terhadap mindset tertentu terhadap mungkin uang bahkan ya. Masalah uang mungkin pertama ya mungkin bisa ditanya dalam hati nih teman-teman sendiri bahwa apakah teman-teman sudah bersahabat dengan uang. Kalau membayangkan uang kira-kira nih teman-teman, kita ngomong mau sukses nih ya teman-teman hari ini. Nah, kita ngomong mau sukses, nah sukses itu identik dengan mungkin kelimpahan dalam bentuk rezeki ya, uang yang banyak dan lain-lain. Nah pertama mindset kita begitu disebut sebuah kata uang, motivate-nya apa nih teman-teman? Yang tahu merasakan, yang bisa dirasakan ya diri sendiri ya, nggak perlu diungkapkan, tapi dia apakah kita sudah bersahabat dengan uang gitu ya? Karena banyak sekali begitu respon uang. Nah ini dulu beberapa kali saya coba bikin training ya, ternyata teman-teman di masa lalu ya di bisnis direct selling saya sampai dia udah melakukan berbagai macam cara
tapi nggak kaya-kaya gitu ya. Ternyata begitu dibongkar, alam bawah sadarnya mengatakan ya begitu kita bongkar ya, relaksasi gitu, ternyata mereka sampai ya intinya dengan uang itu sesuatu hal yang mereka dari kecil nggak pernah bersahabat. Karena dari kecil dicokokin dengan ya keluarga kita berantakan karena uang, ya orang tua pisah karena uang, ya kan. Bahkan terjadi perceraian, bahkan terjadi perebutan warisan, ya. Jadi dengan bahasa tentang uang itu menjadi mindset yang negatif ya, vibrasi negatif mengatakan bahwa uang itu sumber masalah dan malapetaka dan lain-lain. Nah ini satu hal yang mungkin kita perlu dulu kalau di saat kita ini, nah nanti ada cara-cara bagaimana kita bisa bersahabat dengan uang ya, kita menyamakan frekuensi dengan uang. Itu udah hal teknis. Tapi ini saya bahas hal-hal yang mungkin menurut saya penting untuk teman-teman pahami ya. Oke, jadi related ya. Kenapa nasib saya begini? Kenapa begini? Ya, kok kenapa belum sukses? Nah, mungkin kembali balik lagi ujung-ujungnya di mindset kita seperti apa ya. Nah, bahkan di saat kita menginginkan sesuatu sukses ya, kalau kita belajar sedikit tentang hukum LOA ya, Law of Attraction ya. Law of Attraction ini kaitannya kan hal apa yang kita attract gitu. Nah, alam semesta ini difasilitasi yang maha kuasa sebagai suasananya netral gitu ya, kondisi netral di mana mau attract apapun ya itu terjadi gitu. Kita attract positif, hasilnya positif, negatif ya negatif. Jadi netral aja gitu. Nah, terkadang di saat kita law of attraction ya, teman-teman udah paham tentang ini ya. Mungkin sedikit saya cerita tentang bukunya The Secret ya dari Rhonda Byrne. Kan ada 3 tahap tuh, ask, believe, dan receive ya. Ask, kadang kita meminta, nah ini yang mas kadang salah juga. Kita meminta kadang apa yang kita khawatirkan yang kita nggak mau. Nah, kembali lagi, hati-hati dengan apa yang kita minta. Yang kita minta ini pastikan apa yang memang kita inginkan gitu ya. Nah, kadang kita ketakutannya yang kita lebih depankan gitu. Rasa takutnya itu, rasa khawatirnya, khawatir masa depan, ya Allah, saya mudah-mudahan jangan miskin ya Allah misalnya gitu ya. Jadi inginnya kaya tapi yang keluar adalah jangan miskin. Jadi energi yang keluar adalah hal-hal seperti itu. Nah, ini yang membuat kadang ini nggak sinkron gitu dengan apa yang kita inginkan, tapi yang keluar adalah lebih kekhawatiran. Nah, jadi asnya kadang kita nih pinter meminta, tapi apa yang kita minta ini kadang bukan yang kita benar-benar minta, tapi kadang yang malah kita khawatirkan. Jadi lebih ke negatif vibrationnya yang keluar gitu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin teman-teman perlu pahami ya kan. Nah, setelah as, nah baru kita believe kan. Nah, kalau kata Rhonda Byrne itu bukunya The Secret ya. Kita believe, setelah believe baru kita receive, terima gitu kan. Nah, ini saya nggak bahas detailnya ya tentang hal ini. Nah, nanti banyak sesi-sesi lain kita bisa ngobrol. Tapi intinya gini, teman-teman, kenapa banyak sekali orang sudah belajar tentang law of attraction? Kalau bahasa di network marketing ya di dunia direction, afirmasi, sudah mengafirmasi. Kenapa nggak datang-datang? Nah, ini jadi satu poin ya. Kenapa ya? Saya sudah inginkan, saya sudah benar-benar sampai nangis Bombay, sudah bikin dream book gitu ya kan, dan segala macam. Kenapa nggak datang ya? Nah, ini satu hal yang mungkin penekanan di sesi ini adalah ternyata ada kebocoran energi. Jadi di saat kita ya, di saat kita meminta ini yang harusnya menjadi satu. Nah, ini yang mungkin the hidden yang tidak terbaca gitu di bukunya The Secret dari Rhonda Byrne. Ya, mereka semua orang hanya disuruh meminta gitu kan, ya, believe dan kemudian receive. Nah, tetapi ada hal yang tidak tercantum di sana, ya tidak terpublikasi di sana. Ada hal yang jauh lebih penting dibanding itu sebelum adalah kita nggak boleh ada kebocoran energi, ya. Kebocoran energi yang saya maksud adalah hal-hal tadi yang kaitannya mindset yang salah tadi, itu energi bocor terus. Jadi di saat kita melempar ke alam semesta dalam bentuk mungkin permohonan kita ya kan, kalau kita bicara vibrasinya low vibration. Jadi begitu vibrasinya low, nggak akan pernah nyampe gitu kan istilahnya tuh, karena kebocor terus energinya. Nah, ini nanti kita akan bahas bocor energinya seperti apa aja ya teman-teman ya. Nah, jadi kunci dari syarat law of attraction itu harus punya satu saldo energi yang cukup untuk kita lempar ke alam semesta atau kita minta pada yang maha kuasa, harus tidak harus selaras gitu ya dengan vibrasinya yang energinya besar gitu. Nah, ini masalahnya sering bocor. Nah, sebelum kita bahas kebocoran energi teman-teman, saya akan bahas satu hukum alam semesta lain ya. Ada 11 ya hukum alam semesta di dunia ini yang diciptakan yang maha kuasa, itu sebagai sistem yang berjalan di alam semesta ini, dan ada satu hukum lain yang kita sebut hukum vibration ya, law of vibration ya. Nah, di sini juga kita harus pahami di dalam alam semesta ini kan bentuknya energi. Sejak dunia ini diciptakan
ya sejak orang bilang teori Big Bang ya, dunia ini ada diciptakan Maha Kuasa. Nah, itu mungkin ada saya mengisi beberapa di YouTube juga tentang proses terjadinya alam semesta dan lain-lain. Itu ada satu proses yang memang ya kita kalau kita belajar ya dari sekolah dulu kan hukum kekalahan energi sejak di dunia yang diciptakan ya energi ini bentuknya energi ini nggak bisa dihancurkan, nggak bisa diciptakan. Memang sudah kuasanya Allah begitu gitu ya. Hanya berubah bentuk aja gitu kan. Nah ini kalau kita bicara energi pasti ada vibrasi, ada getaran. Jadi setiap energi itu kan ada getarannya, ya kan. Nah dan ini berlaku di pikiran dan perasaan kita. Jadi semua yang kita pegang ya teman-teman hari ini melihat handphone ada energi. Ya bahkan benda mati sekalipun. Kalau benda itu otomatis ya. Batu itu memiliki energi ya. Dan di ruang kosong pun ada gitu ya. Nah, dan ini memang satu hukum di alam semesta memang itu berlaku. Nah, ini sekarang masalahnya adalah kadang kita nggak sadari teman-teman, pikiran dan perasaan kita itu juga menggetarkan ada vibrationnya gitu. Nah, tinggal masalah vibrasi ini positif atau negatif gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi mereka punya frekuensi dan getarannya masing-masing. Jadi itu yang ketemu. Kalau mungkin percobaan dulu, mungkin teman-teman kalau pernah belajar fisika kan ada percobaan garpu tala itu. Yang frekuensinya apa? Bunyi, nyambung gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi hanya yang menarik frekuensi yang sama, yang vibrasinya sama, itu yang ketarik. Nah, kaitannya dengan hukum law of attraction tadi ya. Jadi pikiran kita, perasaan, dan tindakan yang kita pilih ya itu sebetulnya kalau di sini secara ilmiah bisa diukur. Nah setelah ini saya akan tunjukkan slide-nya ya. Ternyata frekuensi perasaan kita ya, terus pikiran kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikir itu ternyata bisa diukur skalanya, skala gelombang vibrasinya gitu ya. Nah dan ini penting sekali untuk kita ketahui ya. Karena disitulah terjadi resonansi. Jadi intinya adalah memilih getaran yang identik gitu ya. Nah itu yang akan menyamakan selaras. Makanya kalau kita energi kita ingin vibrasi kita ingin kelimpahan rezeki yang banyak, makanya vibrasi kita harus selaras dengan itu ya. Nanti kita bahas lah ini. Jadi prinsipnya adalah kalau yang kita tarik hal-hal yang positif, maka yang datang juga hal positif. Yang negatif juga hal-hal negatif. Makanya hati-hati dengan cara kita memilih pikiran kita. Dan perasaan juga, karena itu memberikan. Jadi kadang pikiran kita positif, hati kita nggak sesuai. Alam bawah sadar kita nggak sesuai. Misalnya pikiran positif, bisa nih, saya dapat mobil nih. Atau mungkin saya akan trip nih ke Korea nih, dan lain-lain ya. Tetapi hati kita nggak selaras, nggak bisa juga. Vibrasinya nggak selaras itu namanya ya. Antara pikiran dan perasaan gitu ya. Jadi sudah jelas alam semesta ini akan terjadi harmoni ya dengan getaran dengan pikiran yang sama. Itu sebuah memang hukumnya di alam semesta di hukum vibrasi ini ya. Jadi semua hal itu akan mempengaruhi semua hal mulai dari partikel benda mati, mulai dari hewan bahkan ruang kosong ya, tanaman, hewan dan segala macam. Ya makanya vibrasi itu beberapa kali saya pernah saya pernah melakukan penelitian ya. Kita coba, saya pernah ikut satu training ya, mungkin saya nggak tahu di antara teman, kayak ada Pak Iman ya pernah ikut training juga sama Pak Ari waktu itu ya, SIP dan lain-lain. Nah itu kita pernah ada percobaan nih teman-teman, tanaman ya, tanaman itu kita taruh di sebuah wadah, ada A ada B. Yang A ini tanaman itu mulai dari benihnya gitu ya. Nah ini suruh kita memberikan vibrasi negatif ya, kita sumpahin, kita olok-olok, kita hal-hal jelek gitu ya, kita benar-benar ya bicara kotor di situ istilahnya untuk dan satu lagi bicara hal-hal yang baik, kita mencintai sama menyayangi kamu tanaman ya kan, kita doakan semoga kamu. Nah ini luar biasa, bedanya adalah yang satu busuk teman-teman, fakta ini betul-betul, yang satu benar-benar tumbuh dengan baik. Nah ini kan lucu. Nah itu tanaman ya, apalagi kalau kita bicara ke anak kita, istri kita, yang kita berikan vibrasinya seperti apa tuh kan gitu ya. Nah apalagi kalau kita ngomong keluar, apalagi ke dalam gitu. Gimana kita self love sama diri kita. Ini penting untuk kita ngomongin nanti tentang hal-hal yang dasar ya. Nah, teman-teman mungkin juga pernah baca bukunya tentang air ya, tentang struktur air, molekul air, yang begitu kita doakan, kita berikan ya sebelum minum kita doakan dan lain-lain, itu ternyata struktur molekulnya bagus ya. Teman-teman kan mungkin bahkan ada beberapa teman-teman yang pernah berbisnis air ya, yang semacam itu. Nah, itu bagus gitu. Nah, tapi begitu air itu kita sumpahin ya, kita tidak hargai dan lain-lain, itu strukturnya juga berantakan. Baik, nah izinkan saya mungkin sedikit share. Nah ini tentang skalar energi ini teman-teman. Saya akan coba, share screen ya.
Oke. Mohon anunya sudah keluar slide-nya, Mbak Tami? Sudah. Oke, Sudah, baik. Pak. Siap. Nah, teman-teman, ada sebuah buku judulnya Power versus Force ya. Ini dari David R. Hawkins ya, MD PhD ya, The Hidden Determination of Human Behavior. Silahkan kalau mau cari bukunya ya, silahkan. Mau online juga ada, e-booknya ada. Ya, ini di sini dia bicara tentang hukum skalar ya, tentang vibrasi. Nah ini ada ukuran nih teman-teman. Jadi ternyata setelah ilmiah bisa ada zona getaran positif dan zona getaran negatif ya. Nah, ini mulai dari 200 ke bawah itu zona negatif ya. Kalau teman-teman itu vibrasinya rendah sekali. Ini yang saya sebut sebagai kebocoran energi tadi ya. Nah, kalau teman-teman mau selaras dengan alam semesta, menarik keberlimpahan, pastikan getaran kita 200 ke atas ya. Ya, 200 ke atas mulai dari keberanian, netralitas, kemauan, penerimaan, kebijaksanaan, cinta, happiness ya. Makanya ada istilah sukses dulu atau bahagia dulu. Yang benar bahagia dulu baru sukses, karena bahagia itu mengattract kelimpahan datang pada kita, ya kan? Ini sudah saya setelah membaca buku ini dan saya juga melihat secara memang fakta di laut, ternyata iya ya, ternyata ada hal-hal yang mau kita kerja keras kayak gimana apa segala, selama energi vibrasinya negatif, ya. Mulai dari vibrasi, mulai dari nanti saya bahas ya setelah ini otomatis nggak pernah bisa energi itu keluar ke alam semesta gitu. Jadi yang datang justru kita inginnya apa, yang ke tracknya malah apa gitu ya. Tentang kemelekatan, ya memastikan hasil, ya tentang amarah gitu kan. Itu hal-hal yang membuat diri kita malah justru mengeluarkan vibrasi negatif. Nah, ini ya kalau kita bicara peta kesadaran ya, ada ukurannya map of consciousness ya, peta kesadaran. Mulai dari yang paling rendah nih ya, 0 sampai 20. Ini vibrasi paling rendah ya. Nah, bagaimana mungkin teman-teman ada sebuah kelimpahan datang pada dirinya kalau dia sendiri merasa rendah diri, merasa nggak berharga, saya nggak cukup pantas untuk sukses. Nah, kan susah nih kalau gitu. Walaupun dia kerja keras segala macam, tapi alam bawah sadarnya bekerjanya adalah saya nggak ngerasa pantas, saya bisnis gagal mulu gitu kan. Dari dulu juga begini gitu kan. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Jadi itu alam bawah sadar kita ini perlu kita berdamai ya dengan alam bawah sadar kita. Yang penting kita tahu posisi kita di mana. Nah kita rubah gitu ya. Nah terus juga kemudian vibrasi ya tadi yang merasa tidak berharga dan segala. Karena mungkin edukasi dari kecil tertanamnya adalah ya kamu nggak bisa sukses ya, kamu keluarga biasa-biasa aja. Nah ini kan sering kita bahas dalam dunia motivasi ya. Nah ini penting sekali untuk membuat kita merasa membangun vibrasi mulai dari 200 ke atas. Nanti kita bahas ya. Terus kemudian juga sering menyalahkan orang lain, lingkungan. Nah mungkin teredukasi dari kecil. Mungkin teman-teman kan pernah ngelihat anak-anak kecil ya, anak-anak kecil jalan mungkin apa namanya nabrak meja gitu kan, namanya baru belajar jalan gitu kan, nabrak meja, nabrak kursi mungkin seperti itu. Nah, kan pernah lihat nggak ada ibunya atau kakaknya atau babysitternya ya melihat anaknya ketabrak, apa yang dilakukan? Dia pukulin tuh mejanya gitu. Wah, mejanya nakal, kursinya nakal gitu kan. Pernah ya kita melihat secara nggak langsung begitu. Nah, sebetulnya teman-teman apa yang terjadi? Dia secara nggak sadar dia memasukkan menginstall kepada si anak itu bahwa setiap kali punya kesalahan selalu menyalahkan pihak ketiga, jadi orang ketiga yang disalahkan. Jadi saya selalu benar. Ya mungkin baru-baru terjadi kasusnya Mario Dandi yang lagi heboh itu ya. Nah, karena mungkin dari awal merasa semuanya ya lingkungannya yang salah gitu kan. Jadi dia merasa benar aja gitu. Padahal sebetulnya kalau dari teknis kita dimotivasi kan harusnya anak itu jatuh, ayo coba lagi yuk bangkit, kamu bisa, biasa itu gitu kan. Nah ini enggak, malah dipukulnya mejanya, kursinya dan lain-lain. Dan itu secara nggak langsung mengajarkan di alam bawah sadar anak itu langsung, oh gitu ya, kalau saya punya kesalahan berarti orang lain yang salah gitu ya. Nah itu hal-hal yang biasanya terjadi yang masalah ini gitu ya. Terus yang 50 putus asa, merasa nggak punya harapan. Nah ini kan bahaya sekali, yang baru kejadian juga di TikTok rame itu yang pegawai Indomaret sampai bunuh diri ya kan, merasa putus asa, nggak punya harapan lagi karena mungkin dia nggak pernah diajarkan untuk gagal. Bahkan ya pernah ada cerita di mana di Singapura itu yang dari kecil selalu ranking 1 ya, selalu prestasinya bagus, sekali waktu nggak ranking 1 bunuh diri. Padahal buat orang yang ya mungkin ranking-ranking belakang udah biasa kayak dan nggak perlu bunuh diri kan. Ini juara 1 terus dan akhirnya karena dia nggak pernah dikasih
kesempatan gagal dan orang tuanya nggak mau tahu kalau gagal, kurang lebih gitu. Ya apa yang jadi sama, nggak punya harapan bunuh diri. Padahal suatu hal yang normal sebuah kegagalan itu kan. Nah, terus kemudian juga menyesali yang sudah lewat. Nah, ini yang juga masalah nih ya. Menderita luka batin, trauma, nggak bahagia. Ini otomatis kalau selalu menyesali apa yang sudah lewat, waduh coba ya dulu begitu ya, coba ya. Padahal udah lewat gitu. Atau luka batin, trauma, pernah punya masalah dengan masa lalu ya, dengan orang ya kan. Nggak bisa melupakan ya, memaafkan orang gitu kan. Ada istilah forgiven but not forgotten katanya ya. Saya maafkan Pak, tapi saya nggak bisa lupakan. Nah, berarti masih ada sisa itu luka batin itu kan. Luka batinnya masih ada. Harusnya kan forgotten and forgiven gitu kan. Lupakan dan maafkan dan lupakan gitu. Nah, ini saya bisa maafkan Pak, tapi saya nggak bisa lupa sama orang itu. Wah, misalnya gitu. Berarti ini masih ada luka batin trauma. Nah, problemnya bukan masalah enak aja gue maafin misalnya gitu ya. Problemnya adalah yang masalah diri kita. Otomatis ketidakbahagiaan datang pada diri kita. Begitu nggak happiness, apa yang kita tarik ke attraction teman-teman? Bukan kelimpahan, tapi justru hal-hal yang negatif yang datang gitu kan. Karena happiness itu tidak selaras. Orang yang happiness itu akan menarik keselaras dengan kelimpahan ya. Nah, dengan istilahnya kalau kita bicara successful, kita bicara banyak uang dan lain-lain, itu selaras dengan happiness gitu. Selaras, nggak connect banyak uang tapi nggak bahagia, nggak ada cerita gitu. Jadi yang ditarik adalah gimana caranya kita bahagia dulu, maka kesuksesan datang. Jadi nggak pernah bisa ketarik nih teman-teman, karena dia selalu memasukkan ke dalam luka batinnya ini ya, selalu melihat masa lalu terus. Nah, baik itu kegagalan, baik itu kita punya pernah trauma masa lalu dan lain-lain, keluarga dan lain-lain ya. Terus berikutnya yang 100, ini kebocoran energi berikutnya. Khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, kita sering disebut namanya overthinking ya kan. Kalau tadi selalu mikirin yang sudah lewat, nah ini mikirin yang akan datang terus. Nanti gimana kalau nanti gini ya? Nanti gimana kalau nggak ada uangnya? Nanti gimana kalau nggak bisa bayar ini? Nanti gimana kalau gini ya? Nah, selalu overthinking. Padahal dalam sejarahnya overthinking ya teman-teman, hal-hal yang kita takutkan 80% tidak terjadi. Ini dari sisi ini. Karena Tuhan sudah mengatur secara ekosistem, tidak akan mungkin memberikan kita beban yang kita tidak mampu kan, gitu kan. Nah, ini satu hal yang membuat kita kadang overthinking, ini membuat kita bahkan selalu energi yang keluar vibrasinya adalah ketakutan, kekurangan gitu kan. Yang harusnya kan kelimpahan nih, kelimpahan itu kan rezeki datang. Tapi begitu kekurangan, ketakutan, berarti kita tidak selaras dengan bahkan sifat yang maha kuasa nih, Asmaul Husna ya. Sifatnya Allah yang maha pemberi rezeki. Takut sekali kita nggak dapat rezeki. Padahal dari sejak dunia ini ada, manusia ini ada, sampai kiamat nanti, manusia itu dikasih rezeki semua tuh sama yang maha kuasa tuh. Ya kan, dan nggak pernah maha kuasa itu jadi miskin kan gitu, malah terus tetap aja kaya. Jadi istilahnya kalau bicara Bank Indonesia nggak pernah kekurangan gitu kan istilahnya. Jadi ini yang kadang malah lucu, kita manusia ini mentakutkan. Padahal kalau mungkin beberapa teman-teman dari agama apapun, saya cukup yakin bahwa rezeki kita ini sudah ada takarannya dan sudah ada memang sampai kalau rezeki itu cuman setitis air, ya itu yang kita terima sebelum meninggal. Gitu. Jadi sebelum rezeki ini habis, kita nggak akan meninggal nih teman-teman. Jadi namanya kita meninggal ini kalau sampai rezeki kita udah habis, sudah nggak ada lagi pasti meninggal gitu kan. Nah ini khawatir gitu. Nah kekhawatiran itu yang akan berdampak vibrasi ke alam semesta dan alam semesta merespon itu dan itu yang datang. Nah yang 125 ini kemelekatan budak dunia atau vibrasi kekurangan. Jadi ini juga bahaya. Kemelekatan itu dia ingin sekali misalnya punya impian. Tapi dia memastikan impian itu harus tercapai. Nah ini juga bukannya, kalau di dunia motivasi kan ada istilahnya ilmu kudu gitu. Kudu nyampe. Sebetulnya nggak bagus juga teman-teman ya. Yang dimaksud itu adalah kita nggak boleh memaksakan hasil. Kalau kita memaksakan hasil pasti nomor ini yang keluar ya, kemelekatan. Jadi budak dunia di mana kita ini justru vibrasinya kekurangan, bukan kelimpahan gitu ya. Yang memastikan hasil ini biasanya kita nggak happiness justru. Justru kita merasa kurang diri kita. Yang harusnya kita ini berkelimpahan. Ya, jadi kita ya, nah ini mungkin supaya saya disclaimer jangan salah pengertian, bukan berarti terus kita menyerah ya, pasrah begitu aja, bukan. Ya, namanya kalau kita diajarkan, saya rasa di agama pun, ya agama apapun ya, di Muslim kan istilahnya kita berikhtiar gitu kan, istilahnya bertawakal ya. Bahwa tawakal Allah bahwa hasbuh ya, dia akan diberikan kemudahan ya kan. Nah, dan akan diberikan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itu tawakal artinya apa? Kita berikhtiar dan kita berdoa, bukan pasrah ya, beda ya. Kalau pasrah itu ya udahlah gimana nanti deh, pasrah aja deh. Nah itu beda.
Tapi kalau tawakal adalah ikhtiar dan kita juga berdoa gitu. Jadi masalah hasilnya bukan urusan kita. Itu sudah kalau menurut Rhoda Byrne juga di hukum alam semesta kan sama juga. As kita believe aja, maka kita akan terima gitu ya. Jadi sama kayak ibarat kata teman-teman datang ke food court, ya pilih kan di food court itu di menu makannya kan. Nah, ini mau yang paket A, paket B misalnya yang mana makanannya mau apa. Udah pilih paketnya, udah apa yang kita mau bayar ya kan. Kita bayar harganya istilahnya gitu ya, bayar gitu kan. Kita berikhtiar, kita bayar. Setelah kita bayar apa? Ya udah kita tunggu makanannya di food court itu akan dikirim gitu kan. Ya udah nggak usah neko-neko, nggak usah pakai jumpil balik segala macam, tunggu aja. Nah, sambil main HP atau apa silakan aja. Jangan khawatir karena udah pesen, udah diterima secara sistem ya akan diantar gitu makanannya. Nah, mirip seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau kita kemelekatan malah kita vibrasi kekurangan. Jadi malah seperti kita nggak percaya dengan sifatnya yang maha kuasa ya, asma-asma Allah yang memang merasa bahwa malah kita kayak nggak mungkin kita dikasih gitu, saking takutnya nggak dikasih gitu kan. Itu namanya kemelekatan. Nah, terus kemudian iri, benci, dengki, ini vibrasi negatif nih teman-teman. Nah, ini karena hal-hal ini justru akan membuat vibrasi kita melemah. Nah, ini saldo energi kita nggak nyampe-nyampe nanti ya. Terus 175 sombong, menghinakan orang lain, merendahkan. Jadi selalu ini kan sifatnya kalau ceritanya iblis diusir dari surga karena nggak mau sujud sama Adam ya. Jadi kan karena merasa sombong ya, merendahkan Adam kan. Justru ini sifat-sifat seperti ini tidak akan ini. Nah ini kenapa kita bahas teman-teman, nggak ada kaitan khusus suara bisnis, tapi ini dulu kita beresin ya teman-teman. Nah mulai dari yang 200 nih. Nah 200 itu mulai positif nih teman-teman. Jadi 175 ke bawah itu negatif, jadi hindari hal-hal ini. Jadi kalau merasa ini segera skip teman-teman, jangan 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 disimpan gitu ya. Nah pilihannya kepada kita. Mungkin hal-hal awal merasa kita apa, waduh berat Pak, wah masa begini. Nah kita mau sukses nggak ya kan? Kita mau berkelimpahan nggak? Jadi mulai dari pertama keberanian. Nah, ada nanti yang terus-terusnya saya nggak bahas karena memang ini panjang nanti pembahasannya. Tadi ada joy, ada damai, ada happiness ya. Dan saya mau bahas yang 700 nih teman-teman. 700 ini berapa langkah menuju enlightenment. Enlightenment itu adalah pencerahan atau kesadaran murni ya. Jadi betul-betul teman-teman ahli dalam hal bersyukur ini akan luar biasa teman-teman. Nah ngomong-ngomong bersyukur nih teman-teman. Syukur ini ngomongnya gampang ya. Termasuk saya hari ini ngomongnya gampang. Tapi saya latihan syukur ini luar biasa teman-teman. Jadi bersyukur itu terkadang kalau kita bersyukur dengan kondisi dikasih banyak hal ya, itu hal biasa. Tapi terkadang yang justru membuat kita luar biasa di saat kita merasa kok kayaknya begini-begini. Nah itu justru titik itulah vibrasi positif kita naik ya. Bersyukur itu bukan berarti karena gini teman-teman, terkadang kita kan sering minta untuk menjadi hal yang lebih apa ya, ya lebih kaya, lebih segala macam gitu. Tapi padahal sebetulnya kalau kaya kaya apapun ya, kita tidak merasa cukup atau bersyukur, ya sampai kapanpun dia tetap miskin kan, gitu kan. Jadi sebetulnya bersyukur itu satu keniscayaan akan menarik keberlimpahan yang lain. Nah ini mungkin kalau boleh sharing nih teman-teman. Nah ini kita biasakan yuk gitu ya. Sebelum kita tidur punya jurnal syukur ya. Malam hari ini sebelum tidur yuk. Hari ini apa yang bisa kita syukuri. Mulai belajar dari hal yang paling kecil teman-teman. Ini rasakan teman-teman. Begitu rasa syukur ini merasa ada rasa di dalam diri kita, ini akan luar biasa, akan menarik hal-hal positif, hal-hal yang luar biasa, bahkan yang tidak disangka-sangka datang. Dalam hidup saya teman-teman banyak sekali begitu saya pribadi praktekkan ya, saya detailkan syukur. Mulai hari ini apa yang kita detailkan, misalnya alhamdulillah ya hari ini saya masih bisa bernapas, alhamdulillah masih bisa kumpul sama keluarga. Hal yang mungkin sederhana tapi begitu kita syukurin, karena kita nggak mungkin bisa bersyukur hal yang besar kalau hal yang kecil itu nggak kita syukurin. Alhamdulillahnya ya masih ada ya, punya kendaraan baik itu motor, mobil, apapun. Alhamdulillahnya ya saya mungkin hari ini masih diberikan tempat tinggal, mau ngontrak mau beli terserah ya, kita syukuri yang diberikan gitu kan. Nah, alhamdulillahnya ya masih punya teman-teman yang mendukung saya. Coba lakukan tiap hari, tambahin lagi. Nah itu rasanya beda. Nah, bahkan di saat uang keluar kita bersyukur teman-teman. Di saat uang keluar ya, saya membiasakan misalnya sekarang setiap mulai keluar rumah gitu ya teman-teman. Nah, lihat apa yang bisa kita syukuri di jalan ya. Alhamdulillah ya, misalnya kita naik Gojek, naik Grab, kesannya buat orang tertentu, waduh,
nggak naik mobil nih panas harusnya. Wah, itu kan nggak begitu mungkin jalan. Alhamdulillah ya, ada Pak Gojek nih, Pak Grab nih yang bisa nganter saya. Coba kalau nggak ada, wah, alhamdulillah ya, ada jalan yang sekarang bagus nih, apa gitu ya. Hal-hal seperti itu. Termasuk di saat uang masuk ya, uang keluar juga sama. Kadang kan gini ya teman-teman, uang masuk kita bersyukur, uang keluar nih di dompet uang keluar, ya keluar lagi nih duit baru juga masuk gitu ya kan. Kadang kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Ini story ya. Ada sebuah cerita dia dapat rezeki uang 10 juta. Nah ternyata dalam uang 10 juta itu 2 hari kemudian dia harus keluarkan 10 juta itu untuk perawatan anaknya masuk rumah sakit. Kan hanya dua sudut pandang. Yang pertama si A begitu mendapatkan uang dan keluar uang lagi, dia bisa berpikir begini, waduh baru juga terima duit nih, nggak sampai berapa hari udah keluar lagi nih buat anak masuk rumah sakit gitu kan. Itu bersyukur nggak? Nggak ya. Nah yang berikutnya yang B, begitu masuk 10 juta 2 hari lagi keluar nih uang untuk perawatan anaknya. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan 10 juta ini di depan supaya pada saat anak saya tertimpa musibah ini saya bisa menyelesaikan rumah sakit. Misalnya seperti itu. Kan dua hal yang berbeda dengan kasus yang sama. Nah ini hal yang mungkin perlu kita latihan nih teman-teman. Termasuk uang keluar ya kan. Termasuk ini kebetulan di Bandung nih hujan nih ya Mbak Tami ya, kita hujan yang di Bandung nih ya. Terkadang kita nggak terbiasa bersyukur apa yang terjadi begitu hujan langsung kita menggerutu, ya hujan lagi ya, jemuran saya basah ya gitu ya. Padahal sebetulnya teman-teman dari dalilnya itu kalau kita di saat hujan kita diminta justru untuk berdoa kan, itu rahmat rezeki. Justru kita bersyukur alhamdulillah hujan turun, di mana hujan turun ini seperti rahmatmu ya Allah bisa memberikan manfaat dan rezeki yang deras ini seperti rezekimu yang akan datang pada diri saya, dan kita bisa apa namanya bisa memberikan manfaat buat banyak orang juga rezeki ini gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin kita latihan. Nah, ini satu hal yang mungkin menurut saya perlu latihan. Nah, oke. Terus kemudian enlightenment pencerahan ya, kesadaran murni gitu. Oke, nah itu teman-teman gambaran hal-hal yang mungkin menurut saya perlu saya mungkin bahas ini, karena selama itu tidak apa namanya, selama itu saya ulang lagi, selama yang vibrasi negatif ini 175 ke bawah, 200 ke bawah ini gak kita perhatian ya, bahkan kita masih ada di zona tersebut, ini namanya kebocor terus energi kita teman-teman. Kita akan selalu bocor dan pilihannya di tangan kita. Karena alam semesta ini sesuai kan dalilnya jelas ya, Allah bersangka persangkaan hambanya gitu ya. Di Tirmizi ada, jadi Allah itu bersangka persangkaan hambanya. Jadi apa? Nah, terkadang kita mengharapkan sepertinya positif, sebetulnya yang kita rasakan yang tadi negatif ini teman-teman. Ya luka batin, selalu lihat masa lalu, khawatir masa depan, kemelekatan, takut miskin dan segala macam ya. Nah ini hal-hal yang akhirnya siap ada kesalahan selalu menyalahin orang, selalu menyalahin pihak ketiga, pemerintah lah apa, kejauhan teman-teman ya. Walaupun itu mungkin ada case tertentu ya, oke kita mungkin ada teman mahasiswa mungkin demo atau apa, tapi bukan itu, poinnya adalah kita mulai benar-benar melihat ya dari diri kita, coba yuk jangan sampai bocor energinya yuk gitu ya. Dan kita mulai perbesar dari vibrasi bersyukur ini teman-teman, karena ini hal yang saya lihat bertahun-tahun teman-teman. Kenapa banyak yang mungkin belum bisa apa ya namanya sukses ya, belum bisa karena selalu dia melendam ya energi negatif ini gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan apa namanya bisa menginspirasi, bisa memberi sebuah insight ya bahwa ini hal yang mungkin penting sekali ya. Berikutnya teman-teman, setelah mindsetnya sudah tepat, sudah nggak bocor ya, jadi istilahnya teman-teman sudah bisa praktek tuh nanti law of attraction-nya. Karena percuma nih kita diajarkan kan biasanya di dunia motivasi afirmasi kan ya, yes, tapi energinya tadi bocor gitu, nggak nyampe ya, nggak nyampe. Jadi setelah nanti diperbaiki energinya positif, karena ini hal yang tidak ada di bukunya Rhonda Byrne nih teman-teman. Ada missing yang hilang gitu. Ada hal yang hilang di buku The Secret tadi. Mereka hanya bahas langsung ke intinya ask, believe, dan receive gitu aja gitu ya. Tapi dia nggak pernah bahas bahwa untuk bisa ask itu harus benar-benar punya peta kesadaran yang betul-betul positifnya. Karena vibrasi itu mempengaruhi gitu ya. Nah, baik. Setelah kita menemukan satu peta kesadaran yang kita tahu, jadi harapannya teman-teman kita nggak bisa merubah masa lalu ya. Siapapun di antara kita, baik teman-teman dan saya nih punya masa lalu yang berbeda-beda. It's okay ya.
Nah, pertama adalah kita berdamai dengan masa lalu. Yang kedua adalah terima, ya, terima bahwa oke, kondisinya mungkin yang mana nih, saya masih negatif. Coba stop, kita bicara mulai perbanyak, mulai keberanian dan ke atas ya, 200 ke atas. Nanti masalah detailnya baca sendiri bukunya ya. Bersyukur ya, banyak bersyukur, terutama masalah-masalah bersyukur lebih banyak. Itu akan punya kelimpahan dan luar biasa. Akan banyak sekali pertolongan yang tidak disangka-sangka datang, teman-teman. Nah gitu. Terkadang yang bisa membantu ya diri kita sendiri nih teman-teman gitu ya. Nah setelah yang satu beres nih, saldo energinya jangan sampai bocor nih ya kan. Energi bocor. Yang kedua adalah di mana-mana saya melihat orang sukses itu punya satu habit ya. Habit di mana disebut namanya kebiasaan. Nah saya akan jabarkan di sini nih teman-teman bahwa ada menurut penelitian dari Thomas J. Stanley ya tahun 1996 ya. Nah, dia meneliti ternyata memang kebiasaan dan miliarder ya, terutama ini diteliti banyak sekali miliarder memang di US ya, di Amerika. James J. Stanley ini ternyata memang ada kesamaan pola ya, ada pattern yang sama, ada kebiasaan yang sama. Nah, ini yang mungkin saya hari ini ingin share nih sama teman-teman ya. Nah, maksud saya dengan seperti ini, yuk apakah kita sudah ada di bisnis Kalista ini memiliki ini gitu ya. Karena kita semua ini kan istilahnya harapannya kita menjadi miliarder ya kan. Afirmasikan ya kan kita menjadi. Nah, ternyata miliarder itu punya kesamaan. Mau miliarder tipe A, tipe B, tipe C gitu kan. Ya, termasuk ada nanti disiplin keuangan dan segala macam, bersahabat dengan uang ya. Mohon maaf, mohon maaf ini jangan salah pengertian atau disclaimer dulu ya, bahkan termasuk miliarder negatif itu seperti Escobar ya kan, miliarder dari maaf kata narkotika gitu kan, kokain dan lain-lain yang istilahnya bisnisnya itulah teman-teman, atau yang negatif lain ya, bisnis kasino dan segala macam. Walaupun itu ada hal lain ya, hal lain itu maksudnya keberkahan dana itu kita nggak bahas, tapi intinya kepersamaan salah satunya adalah mereka bersahabat dengan uang ya, termasuk ya yang baik-baik juga banyak gitu, yang baik-baik ini cuman maksudnya kesamaan itu mereka semua bersahabat, berdisiplin tentang uang, mengerti aliran pendapatan itu dengan uang, jadi bukan alergi dengan uang gitu ya. Apalagi ini bukan eranya COVID nih teman-teman. Nah, COVID kan dulu kita kayak alergi sama uang, megang uang udah takut gitu ya, karena diciptakannya begitu gitu. Baik, nah sekarang saya akan bahas yang pertama nih teman, pertama ya. Seorang miliarder punya kebiasaan. Ini kebiasaan hampir semuanya ya menurut Thomas J. Stanley ini ya, diteliti tahun 96 ini, semua punya sama. Mereka punya tujuan yang jelas. Dan di samping tujuan yang jelas, spesifik tadi, terus dikembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi never ending ini gitu. Jadi nggak mudah. Yang penting pertama tujuannya jelas, dan setelah tujuannya jelas, terus dikembangkan. Ya, dikembangkan dalam arti rencana untuk mencapai tujuan itu apa saja, jadi terus gitu ya. Jadi nggak ada miliarder yang tujuannya itu nggak jelas satu, terus pindah-pindah gonta-ganti. Berarti dia tidak tahu arah hidupnya mau kemana gitu kan istilahnya. Jadi kalau teman-teman punya tujuan yang sangat jelas, itu nggak akan mudah digoyahkan nih teman-teman. Nah, tujuan prinsip yang jelas ya, ini kaitannya bisa dalam bidang apapun ya. Terus kemudian yang kedua ya, punya pattern yang sama, kebiasaannya mereka pasti tekun. Nah, tekun makanya disebut more than patient. Jadi orang bilang harus punya passion. Nah, tekun itu lebih dibanding patient. Tahu ya passion ya teman-teman. Kadang kan kita menjalankan bisnis enak sekali kalau kita punya passion. Makanya saya suka bersyukur sekali kepada Yang Maha Kuasa. Pertama saya diberikan bisnis ya. Yang pertama itu ya. Kedua adalah ya kita semua diberikan bisnis yang kita ada passionnya di situ ya. Kita bisa punya perasaan dengan bisnis itu ya. Paling susah itu kan gimana mungkin bisa produktif kalau kita nggak ada passion di bisnis tersebut gitu ya. Nah, ini yang penting, passion, otomatis teman-teman bisa tekun ya. Dan tentu saja passion ini nggak bisa cuman passion, otomatis biasanya orang passion itu pasti juga biasanya kerja keras gitu kan. Mereka kerja keras tuh kadang karena main passion ya, kita kadang nggak ngerasa teman-teman. Saya masih ingat di saat-saat membangun bisnis saya di era tahun 90-an, 2000-an itu sampai teman-teman kita tuh ya nggak tidur. Sampai keluar kota tuh, wah nggak pulang ya, tidur di di stasiun, tidur di pom bensin ya, nggak kerasa aja gitu.
Nah, otomatis karena kita sudah menyatu dengan bisnis itu, kita sudah ada passion di situ, kerja keras ya. Nah, ini hal basic teman-teman. Nah, lucunya nih teman-teman, banyak sekali ya rekan-rekan yang sekarang sudah melewati itu, bahkan lupa tentang kerja keras, ya, lupa tentang passion ya, dan akhirnya malah semuanya ingin bypass, semuanya ingin instan ya. Nah, ini hal-hal yang kadang kita lupa bahwa tidak bisa untuk sukses itu shortcut untuk sukses ya. Nggak bisa segala sesuatunya terus jadi instan. Tetap semua berproses ya. Dan ketiga nih teman-teman, oh ya, otomatis nih teman-teman, kalau teman-teman sebagian saya tahu beberapa nama teman-teman ini kan di masa lalu juga banyak yang membuktikan ya sukses punya bisnis di antara teman. Bahkan mungkin teman-teman yang lain saya cukup yakin semuanya ya di sini pernah dalam hidup kita ini pernah menjadi pemenang ya, apakah juara 1, juara 2, atau juara menari, juara balet, juara pencak silat atau whatever lah, pernah ya. Pasti kita pernah punya rasa menang. Nah, rasa menang itu menjadi satu rasa yang kita kembangkan sehingga kita bisa panggil rasa itu di saat kita ingin menang dalam industri yang berbeda. Nah, gitu. Karena seseorang yang akan mudah, nah, ya makanya saya lihat orang-orang sukses ya. Kenapa orang sukses makin sukses, orang kaya makin dan terus kaya? Karena dia sudah di alam bawah sadarnya sudah terinstall pernah sukses gitu. Nah, yang jadi masalah kan kalau kita menarik sesuatu gambaran asumsi kita mau sukses tapi belum pernah sukses gitu kan, dicari kemana kan nggak ketemu. Nah, ini yang susah kan. Nah, tapi dalam hidup kita yuk kita cari ya rasa-rasa yang itu supaya kita bisa panggil untuk bisa sukses di bidang apapun gitu. Nah, sering sekali teman-teman saya selalu panggil ya rasa menang saya, rasa sukses saya gitu ya. Karena begitu rasa itu udah didapat, tinggal ngulang aja. Ya makanya orang sukses makin sukses. Dan kalau orang bilang dulu sponsor saya itu kalau nyebut saya itu punya apa balung balung itu tulang sukses katanya. Dan apa karena mau apapun ya. Karena itu sudah menjadi passion, sudah menjadi apa anu kita gitu ya. Nah, sudah bendara dagingnya lah gitu. Karena itu tinggal kita ulang aja. Nah, terus yang ketiga punya pattern yang sama, yaitu selalu mengembangkan diri. Nah, ini punya kebiasaan yang sama. Kayak hidupnya selalu walaupun dia sudah bahkan even sudah jadi miliarder, kebiasaan ini nggak hilang teman-teman. Ya, selalu mengembangkan diri. Justru yang saya luar biasa, saya lihat dari biografi ya, seperti mungkin apa namanya contoh-contoh ya orang-orang besar ya, yang justru seperti kita sering dengar Microsoft ya, Bill Gates ya. Itu kan salah satu Warren Buffett itu pembaca buku luar biasa ya. Dimanapun dia selalu mengembangkan diri dia. Nah, ini yang disebut namanya growth mindset. Nah, musuhnya adalah fixed mindset. Orang yang merasa cukup, ya udah nggak kemana-mana tuh teman-teman. Saya hanya ingin saran siapapun kita nih teman-teman selalu ya. Dan saya senang sekali yang hadir di sini adalah saya cukup yakin punya ini apa namanya berusaha untuk mengembangkan diri sebagai growth mindset ya. Karena semua patternnya di sini teman-teman. Kebiasaan selalu untuk investasi pada diri kita untuk menjadi lebih baik dan profesional. Itu sudah habit teman-teman. Orang yang punya habit seperti ini akan selalu bertumbuh. Ya, saya pernah melihat di wawancarinya Bong Chandra. Ya, Bong Chandra ditanya, Pak Bong, kalau Anda harus bangkrut nih teman-teman, istilahnya Pak Bong waktu itu ya. Ini contoh aja saya lihat wawancara di YouTube-nya itu. Apa yang akan Anda ulang? Apa yang Anda investasi? Dia bilang. Nah, salah satu dia bilang, saya akan investasi pada diri saya untuk menjadi lebih baik dan terus profesional, untuk terus berkembang. Karena ini yang membuat jati diri saya sesungguhnya mau sukses dimanapun, ya saya harus improvement untuk diri saya gitu. Nah, lucunya nih kadang teman-teman, karena kita ngerasa lebih banyak tahu, ngerasa ini, udah nggak mau belajar lagi. Di level itulah teman-teman, saya punya banyak sekali teman-teman yang ya pernah sukses dan segala macam, tetapi begitu merasa dirinya tidak perlu mengembangkan diri lagi, ya sudah di situ aja gitu ya. Baik bisnisnya, kehidupannya di situ aja gitu. Padahal dulunya orang-orang hebat juga teman-teman. Nah itu termasuk di dunia pendidikan ya. Saya punya teman-teman banyak sekali yang dulu, wah saya dulu sampai pinter banget dia anak gitu. Ya, tapi setelah ya mungkin karena kehidupannya setelah dia bekerja, dia nggak improvement lagi. Ya akhirnya prestasi yang dulu luar biasa cemerlang dan segala macam ya sudah berhenti. Dan mohon maaf ya hidupnya gitu-gitu aja. Nah itu ya kembali ke pilihan ya. Nah, makanya terus kita kembangkan ya. Akhirnya istilahnya orang kerja keras orang pinter kalah sama orang bejo. Bejo itu terus mengembangkan diri sebetulnya ya. Nah, itu ya.
Nah, terus punya kebiasaan yang berikutnya, yaitu yang keempat, memiliki mentor atau role model untuk sukses. Nah, ini juga penting nih teman-teman. Semua orang hebat di muka bumi ini pasti punya mentor dan selalu punya role model untuk sukses ya. Saya terus terang pribadi, saya tuliskan role model saya untuk sukses di semua bidang saya. Dalam bisnis, role model saya ABC. Dalam bidang agama, saya role model saya Pak Ustadz ini, ulama ini misalnya, gitu ya. Ya terserah, itu pilihan sesuai role model yang kita inginkan, gitu ya. Dalam hal pemimpin kenegaraan, saya punya role model Pak Presiden ini atau apa, gitu kan, Raja ini, gitu ya. Atau mungkin role model dalam hal kesuksesan hubungan, ya saya role modelnya ini, gitu ya. Makanya teman-teman, dulu saya di saat saya menjalankan bisnis network marketing, saya bersyukur sekali punya upline tuh banyak gitu. Istilahnya upline tuh banyak dia, karena itu adalah jalur hidup kita di bisnis. Ya, kita bisa belajar, ada upline yang spesialisnya adalah mungkin pakar dalam mengatur keuangan. Ada dulu saya, ya, ada sponsor saya dulu hebat sekali punya investasi ABC, pinter di sana. Ada upline yang pinter masalah membangun hubungan, ya, termasuk hubungan keluarga dan lain-lain, ya. Walaupun ada juga yang tidak pandai membangun hubungan, ya, bahkan pisah dan lain-lain. Nah, ya itu nggak perlu jadi role model, kan pilihan kita, ya. Tapi intinya kalau kita punya jalur upline yang banyak, kita bisa pilih ahlinya di mana gitu. Kita nggak perlu bandingkan, ya kan, upline-upline yang lain, nggak perlu. Tapi ambil positifnya, semua pasti punya jalur sukses kekayaan kekayaan intelektual masing-masing gitu ya, kehebatan masing-masing. Itu yang saya ambil. Makanya dulu kita tekankan upline adalah jalur hidup Anda di bisnis ya. Karena itu kalau di dunia role model bisnis jaringan, itu banyak sekali role model kita bisa ambil. Ada yang ahli komitmen, ya, komitmen kerja kerasnya, waduh gitu ya. Saya sampai ngikutin, gila ini nggak ada udelnya nih upline yang ini. Terbang sana, terbang sini, wah luar biasa gitu. Saya aja mungkin kenapa jadi orang, saya aja nggak mampu gitu, belum mampu untuk itu gitu. Saya belajar dari situ. Gimana sih ngatur waktunya, gimana apa. Nah ini hal-hal kenapa pentingnya mentor, pentingnya role model untuk sukses ya di bidang apapun. Ahli investasi siapa jadikan role model, ahli digital marketing apapun whatever ya. Saya pribadi punya role model ini dalam hidup saya gitu ya. Nah ini yang kelima, mereka punya pattern yang sama, punya kebiasaan yang sama, punya gaya hidup yang sama. Mereka disiplin masalah uang. Nah ini penting nih. Mereka ngerti banget punya skala prioritas ya, dan mereka menghindari hutang yang tidak perlu. Nah ini penting juga nih teman-teman. Karena orang hebat ya, miliarder-miliarder yang benar-benar sukses ya, bukan sekali sukses ya. Kan kita bisa lihat ya, miliarder karena memang maaf kata warisan dari keluarga, mungkin dia generasi kedua, ketiga gitu ya. Nah, karena itu ada yang memang mungkin kita pernah mendengar ya, banyak orang-orang hebat yang maaf di akhir hayatnya dia bangkrut ya, seperti Michael Jackson yang sampai hari ini utangnya belum terbayar ya kan, padahal kita bisa tahu berapa kayanya Michael Jackson di saat masih hidup dan masih menjadi luar biasa ya. Artis yang mungkin siapa yang nggak kenal Michael Jackson, kita siapa yang nggak kenal dengan Mike Tyson ya kan, di masa jayanya waduh, ratusan juta dolar ya penghasilannya, dan kita sama-sama tahu juga di akhir karirnya seperti, karena mereka tidak ahli dalam hal disiplin keuangan. Beda dengan kita dengar cerita Donald Trump ya. Trump itu mulai tahun 94 itu pernah bangkrut ya kan. Bahkan berapa sempat disita ya, Trump, berbagai macam kerajaannya Trump itu kan pernah. Nah itu, tetapi dia bisa bangkit lagi menjadi salah satu orang juga paling kaya di dunia ini. Artinya apa? Dia mengerti banget perbedaannya ya. Yang lain nggak bisa ngutur masalah keuangan, di sini dia bisa ya, disiplin keuangan, punya skala prioritas. Nah ini saya juga belajar banyak teman-teman. Ya adapun resiko bisnis kita akuin ya, banyak sekali kita mungkin membangun sebuah bisnis dengan mungkin pernah resiko yang salah pilih gitu kan. Resiko dalam arti, tapi itu hal kaitannya kita belajar dan lain-lain ya. Tapi intinya adalah dalam hal masalah keuangan, saya pun pernah salah investasi ya di keuangan, pernah investasi di properti yang hilang ya dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, tetapi intinya kita harus makin nanti ahli di mana kita disiplin keuangan, punya skala prioritas ya, menghindari utang yang nggak perlu. Nah ini penting ini teman-teman. Kadang nih kita gelap mata, malah kita menghalalkan hutang yang tidak perlu ya. Tentu saja hutang yang kalau kata Kiyosaki hutang lancar ya. Nah, tapi juga harus ada hitungan ya, yang nggak perlu nggak usah, terutama hutang produktif ya. Saya belajar banyak teman-teman, dulu banyak sekali yang memaksakan yang belum saatnya punya kendaraan, beli, dan akhirnya hutang yang itu malah membuat dia quit dalam sebuah bisnis dan lain-lain. Ngikutin upline-nya yang mungkin upline-nya udah
sudah mampu, nah, gitu. Nah jadi dari perjalanan saya belajar banyak. Jadi ada hal-hal yang ya sekarang ini hal-hal yang perlu ya. Dunia flexing yang seperti di dunia itu hanya orang-orang yang instan itu teman-teman. Ya, bahkan orang-orang yang benar-benar real kaya nggak perlu ya flexing seperti itu ya. Nah itu ya. Nah terus kemudian yang keenam, punya kebiasaan berbagi aliran pendapatan. Nah, jadi berbagi aliran pendapatan maksudnya apa? Diversifikasi investasi dari waktu ke waktu. Jadi bukan taruh di telur di satu keranjang, ya kan? Berbagi aliran pendapatan, ya kan? Mulai merintis hal-hal yang bisa investasi waktu ke waktu dan lain-lain ya. Terus yang ketujuh, mengerti manajemen risiko. Ya, manajemen risiko ini berarti berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Jadi risiko itu satu hal keniscayaan dalam bisnis. Nggak mungkin orang nggak ada risiko. Ya nggak usah bisnis gitu. Dulu orang tua saya selalu bilang gini sama saya, kamu kalau takut risiko ya kan nggak usah bisnis gitu. Udah aja kerja jadi orang kantoran gitu kan. Udah tiap bulan dapat gaji dan kalau mau bisnis harus berani ngambil risiko. Cuman, nah ini yang kata orang tua saya dulu pesan, risikonya yang bisa kamu pegang gitu. Risikonya itu yang bisa kamu kontrol gitu. Kan banyak tuh bisnis yang risikonya di luar kita gitu. Tahu masuk bablas, risikonya tahu perusahaannya hilang ya kayak money game dan lainnya kurang lebih gitu ya. Nah ini kan nggak jelas gitu kan. Nah risiko itu yang sudah kita perhitungkan. Ya maksudnya kalau memilih perusahaan seperti Kalista ini kan izinnya jelas, perusahaannya jelas, ya kan, terus produknya jelas, ya kan, dan segala macamnya ya. Nah, dan mengambil keputusan dari data yang dikumpulkan gitu kan. Nah, jadi mengambil keputusan dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi mengambil keputusan berdasarkan info yang tepat lah gitu ya. Oke. Nah, adapun setelah itu risiko itu terjadi, misalnya ada kegagalan, ada apa, itu bagian sebuah risiko bisnis. Nggak perlu disesali, itu bagian dari uang sekolah kita gitu ya, no problem. Tapi menjalankan bisnis itu ya ada manajemen risikonya. Kurang lebih gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini hal yang jadi ada yang karena ngambil risikonya ngawur, akhirnya gagal, dia nyalain dan segala macam, akhirnya nggak berani bisnis lagi, nggak berani berisiko lagi, ya malah nggak kemana-mana. Akhirnya dia malah tidak belajar dari kegagalannya gitu. Kalau sudah nih teman-teman sudah kita eliminasi banyak hal diperhitungkan, udah segala macam dan ternyata keputusan kita ambil tetap misalnya itu bagian dari sebuah bisnis risiko, no problem gitu. Jadi juga nggak perlu takut gitu. Yang penting risikonya itu diambil dari sebuah keputusan yang sudah dikumpulkan, sudah kita analisa segala macam, ya udah gitu. Gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah teman-teman membangun jaringan dan mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang punya visi yang sama untuk sukses. Nah ini mereka itu selalu ahli membangun koneksi ya. Jadi, nah ini penting nih. Kadang ada orang ya, wah kalau nggak dengan bisnis saya nggak mau gaul saya misalnya. Atau gimana, hanya kepentingan saya aja gitu kan. Nah, itu biasanya dulu bisnis-bisnis jaringan masa lalu kayak gitu tuh. Ya kan, kalau sama crossline atau sama hal nanti malah apa. Enggak, networking tuh penting sekali teman-teman. Dengan lintas jaringan ya. Kita membangun networking ya. Dan kita nggak pernah tahu berbisnis dengan siapapun nantinya ya kan. Dan mengelilingi diri mereka dengan orang yang punya visi yang sama untuk sukses gitu kan. Nah visi yang sama untuk sukses ini adalah orang-orang yang sama. Nah seperti sore hari ini teman-teman, kita membangun jaringan yang sama ya di Kalista dengan Kalista Academy. Kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya visi yang sama untuk sukses. Dan hari ini saya nggak mungkin ketemu orang-orang yang nggak punya visi yang sama karena hari ini teman-teman sudah jelas apa namanya kita kumpul karena punya visi yang sama. Sama-sama untuk sukses ya di Kalista Academy ini gitu kan. Nah, di mana kita saling berbagi ya kan. Ya kita kelilingi terus untuk supaya visi yang sama ya. Yang kesembilan adalah mengerti manajemen waktu. Nah, maksudnya di sini adalah mereka fokus dengan produktivitas dan efisien terhadap waktu mereka. Nah, kalau kita bicara sudah menjadi seorang apalagi seperti Elon Musk ya, sampai benar-benar efisien produktivitas, bayangkan soal kayak gitu aja rumahnya masih ngontrak nih teman-teman. Kita mana ada sih yang nggak kenal Elon Musk yang kayaknya ujubune amit-amit gitu ya. Tapi rumahnya tetap kontrak itu karena dia bicara bukan masalah dia menunjukkan dia nggak perlu pengakuan lagi dia orang kaya, semua orang tahu dia kaya gitu. Dia productivity, dia bikin kontrakan bahkan efisiensi nyantu di kantornya dan lain-lain ya seperti itu. Jadi contoh-contoh mengerti manajemen waktu ya. Tahu prioritas tugas ya, prioritas tugas mana yang didului. Jadi sudah di posisi seorang miliarder punya kebiasaan habit yang pasti punya manajemen waktu yang baik ya.
Ada istilahnya kan, ada penting, tidak penting, penting, tidak penting, terus mendesak, tidak mendesak, nah, gitu kan. Nah, yang menjadi problem adalah kalau kita belum bisa mengerti itu gitu ya, di 4 kuadran itu kan, penting dan mendesak. Nah, itu prioritas nomor 1, penting mendesak gitu kan. Ada zona lain penting tapi tidak mendesak, ya kan, masih bisa ini tapi penting, ya kan. Nah, tapi mendesak tapi tidak penting gitu kan, ya diduluin juga gitu, mendesak soalnya kan. Misalnya ya di depan mata ada meeting bisnis penting sekali, tapi juga ada keluarga kita yang mungkin lagi kena musibah misalnya, yang harus ada kita, ya jelas mendesak gitu kan. Nah, yang justru buat para miliarder ini sudah bisa membedakan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu udah quit, udah. Jangan sampai teman-teman punya harapan menjadi miliarder, kita sukses, ya masih sempat nge-mall misalnya, kongko-kongko nggak perlu ya, malam-malaman sampai nggak perlu ya. Nah, akhirnya produktiviti kita hilang, mungkin sakit ya dan lain-lain, karena akhirnya ya nggak produktif ya. Jadi harus bisa memilah teman-teman. Kalau ada saudara ngajak kongko malam dan segala macam, ya ada batas waktunya, ya, misalnya teman dan lain, oke, sudah saatnya pulang-pulang gitu kan. Ada waktu dengan keluarga dan lain-lain ya, dan segala macam. Jadi ada sudah menghilangkan hal-hal yang kira-kira enggak ini. Jadi fokus pada waktu yang benar-benar menghasilkan signifikan. Signifikan secara keuangan, signifikan secara hubungan ya, dan segala macam. Ya, teman-teman yang harus tahu itu ya. Terus kemudian juga yang ke-10, memiliki mindset positif dan memiliki daya tahan. Nah, ini selalu positif tadi, karena ini yang menarik vibrasi kelimpahan datang tadi. Selalu pada mindset positif tadi yang 200 ke atas tadi ya teman-teman ya. Itu vibrasi positif gitu. Mindset berpikir kita positif, makanya dikelilingi lah dengan orang-orang positif. Ya mulailah kita jangan sampai berkumpul dengan orang-orang yang toksik gitu kan, toxic relationship gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang memiliki daya tahan ya. Positif aja nggak cukup, perlu kita punya daya tahan. Ya istilahnya perlu membangun, bukan cuma membangun momentum, ya kan, tapi mempertahankan momentum. Kalau baca bisnis gitu, jadi banyak ahli bangun momentum gitu, ya, tapi nggak mampu mempertahankan. Nah, ini penting, mindset positif dan memiliki daya tahan. Kegagalan sebagai hal yang dianggap normal. Ya, jadi suatu hal yang gagal itu normal sebagai improve untuk lebih baik dan bangkit kembali yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi gagal itu bagian dari risiko ya. Yang penting adalah kita improve. Nah, dari kegagalan misalnya kita presentasi kok ditolak ya, apa presentasi gue yang jelek ya, berarti kita improve, presentasi kita lebih baik gimana, storytellingnya kita lebih baik gimana, membangun hubungan lebih baik gimana, dan kita bisa bangkit kembali. Dan akhirnya kita menjadi profesional di bidang kita, karena kita selalu improve dari hal yang sama terus, akhirnya kita improve menjadi profesional di bidang itu. Ya, terus kemudian yang ke-11, memberi kembali. Nah, memberi kembali ini maksudnya adalah giving back ini sesuai hukum di alam semesta juga, namanya hukum sirkulasi. Nah, ini penting teman-teman. Hukum sirkulasi ini adalah hukum yang dimana kita bicara hukum kontribusi ya. Jangan pelit untuk berkontribusi apapun. Kontribusi waktu, tenaga, biaya, bahkan senyum aja ya. Kontribusi untuk membuat senang orang, itu kontribusi. Ya, apa namanya? Kalau di dalam ayat itu kan alhaqumut takasur ya, nggak boleh bermegah-megahan ya, makanya kenapa nggak boleh menumpuk-numpuk harta, dalam arti tidak bermanfaat gitu ya. Makanya kenapa kalau maaf kata orang-orang yang menyalahi hukum sirkulasi seperti mohon maaf misalnya korupsi ya, menumpuk harta ya, seperti kalau zaman dulu ada korun, ada salabah ya, yang nggak mau zakat dan lain-lain, padahal kaya raya luar biasa. Jadi hukum sirkulasi itu adalah kita ini saluran berkat buat manusia lain ya. Yang Maha Kuasa nggak akan mungkin datang ke dunia ini langsung ngasih satu-satu, lewat pasti perantara-perantaranya. Kalau kita sudah memantaskan diri ya dengan hukum sirkulasi ini menjadi saluran berkat buat banyak orang, maka rezeki kita akan juga gerojok ya, banyak nih teman-teman ya, karena kita sudah kena hukum sirkulasi nih. Orang-orang yang kaya raya luar biasa, kalau kita lihat ya, pasti ahli-ahli bersedekah, ahli-ahli untuk contohnya Bill Gates ya, contohnya Mark Zuckerberg ya, itu sampai mendonasikan ya uangnya itu sampai sekian, itu benar-benar fakta teman-teman. Ya akhirnya kembali hukum sirkulasi ini. Kontribusi itu bisa ya mungkin sudah sering tahu tentang the power of sedekah gitu ya. Tapi bukan hanya uang ya, bukan hanya uang, ilmu bisa ilmu ya, berbagi ilmu, berbagi mungkin tenaga yang membantu tim kita dan lain, itu
hukum sirkulasi. Sehingga vibrasinya akan positif, teman-teman. Nah, ini satu hal yang mungkin penting untuk kita ketahui ya, teman-teman. Jadi ini slide-nya selesai ya. Nanti kalau boleh mau tanya jawab juga boleh, tapi sebelumnya saya akan sedikit lagi saya lanjutkan ya. Itu tentang kebiasaan. Ya, pertama adalah tentang bagaimana caranya tadi punya saldo energi yang cukup ya, jangan bocor ya. Kemudian juga kita punya kebiasaan ya. Karena sukses itu semua adalah kebiasaan. Dari kebiasaan itu akhirnya betul-betul menjadi sukses. Nah, terus juga mungkin ada beberapa tambahan nih teman-teman dalam hal mindset tadi menjaganya. Ada satu hukum alam semesta yang lain yang disebut namanya hukum the law of correspondence. Nah, law of correspondence ini adalah hukum penyesuaian nih teman-teman. Nah, jadi penyesuaian dalam arti adalah kehidupan lahiriah kita ini cerminan kehidupan batin kita. Jadi lahir kita atau di luar kita itu cerminan dari batin kita atau dalam cerminan ada dalam diri kita. Jadi realita kita saat ini sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, gitu ya. Jadi artinya pikiran dan perasaan ya itu yang menjadi cermin, gitu kan. Nah ini penting sekali untuk kita pahami karena apa yang kita pandang di luar itu pasti sama dengan apa yang kita pandang di dalam. Karena gini teman-teman, terkadang kita sering protes ya, kenapa sih ya kok gue sering dibully, mohon maaf nih misalnya teman-teman ada yang ngerasain kok saya sering dibully gitu ya, sering direndahkan gitu ya, sering kok saya dijahatin orang gitu ya. Hati-hati teman-teman, kadang itu hukum koresponden kita sendiri, kenapa orang nggak menghargai kita? Karena diri kita sendiri, kita nggak menghargai diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya. Kenapa ya saya nggak dihargai terus ya? Ya karena kita sendiri nggak merasa diri kita berharga, sehingga orang lain itu. Jadi melihatnya diri kita ini tergantung bagaimana orang lihat diri kita gitu. Itu hukum koresponden, the law of correspondence. Jadi kalau Anda ingin gambaran saat ini ya, kalau orang memperlakukan Anda seperti apa, ya itulah berarti Anda memperlakukan diri Anda seperti itu gitu ya. Jadi gampang melihatnya cerminan hukum law of correspondence itu di situ gitu ya. Apa yang di luar itu bisa kita lihat dengan apa yang terjadi di dalam diri kita, ya kan? Kok saya sering dibully gitu kan? Kok saya sering ditipu ya? Kemarin saya diskusi sama teman yang dia baru ditipu gitu ya. Nah, karena dia sendiri sering menipu dirinya sendiri gitu. Makanya hal-hal seperti itu gitu ya. Nah ini jadi gampang aja kita balik ya, bagaimana orang memperlakukan kita, merespon kita, terus juga bagaimana orang menyayangi kita, ya orang di sekeliling kita take care sama kita, karena kita self love gitu ya, self love dengan diri kita ngerasa diri kita berharga, saya layak untuk dihargai dan lain-lain, maka orang akan melakukan hal yang sama gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi ini penting ya. Jadi koresponden ini hati-hati sampai ada yang sampai ya mungkin kaitannya sampai yang ngawai orang bilang gitu ya, sampai betul-betul kadang itu saya pernah ketemu beberapa orang yang kalau ketemu tuh ya nggak pernah selesai curhatnya gitu ya, masalah dan lain-lain gitu ya. Nah ini juga penting kita lihat bahwa terkadang mungkin masalah itu datang karena memang kita yang nge-track tadi, koresponden tadi ya. Jadi kalau saya ngobrol dengan dia gitu ya, itu selalu ceritain masalah mulu. Perasaan nggak pernah ngomong nggak masalah gitu ya. Ya itu biasa kalau mungkin teman-teman di sini ahli mungkin sebagai pemain network ya. Kadang downline itu kalau cerita tuh masalah mulu, nggak pernah cerita yang happiness gitu. Masalah ini ya. Jadi kalau dulu saya masa kecil itu ada Donald Bebek itu ada si Untung ya, waktu baca Donald Bebek itu kan, ada orang yang di atas itu pakai petir gitu, awan mendung biru, jugar. Kalau datang itu selalu mendung gitu kan, selalu mendung gitu. Ya jadi hal yang utama apakah mungkin akhirnya sampai ada orang yang sampai bersahabat dengan penderitaan, kesengsaraan, masalah terus bertubi-tubi dan lain-lain. Karena dia sudah sangat bersahabat dengan itu gitu. Bahkan kalau dia nggak cerita gitu, dia nggak ngerasa dapat perhatian dari orang sekitarnya. Jadi dia harus cerita sesuatu yang dramatis, yang nggak enak apa supaya dapat perhatian. Nah itu bahaya teman-teman. Akhirnya sampai nggak sadar kita bersahabat dengan kegagalan, bersahabat dengan kesengsaraan, penderitaan. Nah ini hal yang mungkin menurut saya hati-hati ya. Ini penting sekali ya. Jadi
kalau kita ingin yang di luar baik, ya, ingin seperti yang kita inginkan, kita harus melihat dalam diri kita dulu, kita berubah dulu, ya. Makanya dulu banyak ada istilah bagaimana banyak orang berpikir merubah dunia, ya kan? Banyak orang berusaha merubah dunia, tapi lupa merubah dirinya. Gitu. Padahal dunia berubah kalau dirinya berubah. Gitu. Kadang orang sudah berpikir merubah di luar dulu, gitu kan? Wah pemerintah ini begini, oh gini. Jadi selalu ya tadi mungkin masa kecilnya tadi adalah ya tadi selalu menyalahkan pihak ketiga gitu. Nah sekarang yuk dengan hukum koresponden ini self love ya, lihat dari diri kita dulu gitu kan. Jadi apa namanya, jangan berpikir merubah di luar. Di luar itu ya bisa pasangan kita. Karena kenapa kita selalu mungkin maaf yang sudah berkeluarga berantem dengan pasangan, dengan istri, suami, orang tua, ya anak. Karena kita berusaha merubah mereka gitu. Padahal kenyataannya begitu kita rubah diri kita, mereka akan berubah sama kita. Yang membuat mereka istilahnya mencintai kita, menyayangi kita gitu ya. Ini hukum koresponden, law of correspondence ya. Nah, terakhir dari saya nih teman-teman, ada satu hukum lain yang saya mau sampaikan, ini kaitannya mindset semua nih ya, tentang law of assumption. Nah, law of assumption ini menurut saya sih kelasnya sebetulnya lebih di atas law of attraction ya, karena sudah bicara asumsi ya. Kalau attraction kan kita hanya memikirkan mengattract yang kita mau gitu ya. Ini lebih dalam ya, ini yang silahkan bisa baca bukunya juga ya, dengan penulisnya Neville Goddard ya, yang menemukan tentang law of assumption ini adalah Neville Goddard ya. Neville Goddard ini story-nya panjang ya, saya nggak cerita, Anda bisa lihat sendiri banyak nanti di bukunya dan lain-lain. Story dia sampai dia membuat sebuah bukan membuat apa namanya, merumuskan ya secara ilmiah tentang law of assumption ini. Namanya asumsi itu kan anggapan ya, prasangka gitu kan. Nah, asumsi atau prasangka ini, jadi dunia ini sifatnya netral, tinggal apa yang kita asumsikan saja gitu ya. Nah, dan di mana atensi atau perhatian kita yang terus-menerus dan kita yakini ya, itu bisa menjadi realita yang nyata dalam hidup kita. Jadi apa yang kita asumsikan terus-menerus gitu ya. Jadi kalau tadi law of attraction adalah bagaimana kita menginginkan apa yang kita mau, ya kan, ingin. Nah, kalau asumsi ini Anda membayangkan apa yang Anda mau sudah terjadi. Nah, ini lebih kuat nih sebetulnya teman-teman. 10 kali lebih dahsyat dibanding law of attraction yang selama ini mungkin sering teman-teman ajarkan ya. Didapatkan juga tentang afirmasi dan lain-lain ya. Itu oke ya, tetapi kadang sometimes afirmasi nggak cukup ya. Yang paling utama adalah yang disebut assumption tadi ya, the law of assumption ya. Nah, ini memang penting sekali kita bayangkan, kita asumsikan apa yang kita inginkan sudah terjadi gitu ya. Nah, misalnya contohnya gini teman-teman. Jadi kalau saya mengistilahkan ini, kita membuat video mental ya, atau belanja mental ya. Kalau dulu di MLM itu sering kita disuruh belanja mental sama upline kita ya kan. Ya, belanja mental itu ya kita datang ke rumah, mobil mewah, rumah mewah ya kan. Kita merasakan itu, kita belanja mental. Jadi belanja mental itu mengasumsikan kita bisa beli. Even mohon maaf nih teman-teman, mungkin ya, mohon maaf misalnya di dompet ya kita kosong misal gitu ya. Nah, kita mencoba belajar asumsi dulu. Caranya apa? Makanya kenapa cara membayangkan asumsi pertama ini salah satu rumus ya, supaya feel kita kena, dompet itu nggak boleh kosong. Even ada uang minimumnya nggak boleh kosong ya, ada 100.000 minimal gitu ya, nggak boleh kosong. Karena begitu kosong, attraction negatifnya akan tinggi ya. Rasa asumsi dari kita, wah saya nggak punya uang. Jadi tiap kali ngelihat apa-apa, wah saya nggak punya. Itu yang muncul, asumsi itu yang muncul, dan itu yang ke-track. Harus asumsinya ya, saya sering sekali dulu mengajak kadang leader-leader saya datang ke showroom mobil ya, ke rumah mewah, ke perumahan A, B, C ya kan, supaya kita merasakan ini bisa kita beli ya kan. Bahkan kalau saya bisa tunjukkan ya, apa namanya, dompet kosong tapi boleh. Artinya intinya membayangkan mungkin di dompet kosong, mungkin di rekening banyak. Cuman ini simbol bahwa rasa itu memang yang kita rasakan. Jadi selama kita merasakan, mengasumsikan di dompet, di rekening kita banyak uang miliaran dan lain-lain. Bahkan saya punya cek ya, di dompet saya itu cek senilai sekian miliar, yang saya kemana-mana kalau melihat barang itu ini bisa gue beli. Jadi tapi saya nggak terus nafsu gitu ya, untuk enggak. Saya cuman belanja mental dalam diri saya. Tiap kemana ini rumah bisa saya beli, mobil bisa beli. Kalau mau ya, di dompet nih ada nih miliaran nih itu, cek saya gitu, saya tuliskan. Cuman sekedar mengasumsikan diri gitu aja gitu ya. Itu penting nih teman-teman ya. Nah, terus kemudian juga apa namanya, hal yang paling utama nih, teman-teman bisa bayangkan ya, hal-hal yang teman-teman mau attract itu apa, dan bayangkan di situ. Misalnya mobil
mobil itu benar-benar punya video dalam pikirannya, mobil seperti apa, rumah seperti apa. Jadi bikin kayak video di asumsi kita ya. Dan rasakan itu sudah menjadi kejadian. Sudah teman-teman miliki. Nah, ini seperti ini kan sebentar lagi ada trip nih ya, baik ke Korea atau ke Paris ya kan. Nah, ini asumsikan kita udah di sana. Lihat gambar udah di sana ya. Saya sedikit cerita teman-teman. Hasil apa yang sudah saya nikmatin banyak hal ya. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Banyak hal yang luar biasa dalam hidup saya yang mungkin di usia yang masih belia saat itu saya sudah menikmati banyak hal dari industri direct selling ya teman-teman. Nah, saya mulai bayangkan naik haji. Saya udah bayangkan naik haji akan begini, akan begini. Sudah ada videonya nih teman-teman. Nah, kejadian ya. Mobil juga sama teman-teman. Di saat saya ngelewatin orang gitu ya, ada mobil saat itu BMW ya, 3 series yang terbaru. Nah, kita lihat, kita udah bayangin sama istri saya itu suka kadang itu mobil kita ya. Bahkan kita udah ngerasain AC dinginnya itu kerasa, walaupun waktu itu kita masih naik bis. Ya, AC itu gitu ya. Nah, lucunya nih teman-teman, kadang kita lupa melakukan hal itu ya. Teman-teman di sini udah syarat banyak yang udah ahli, tinggal dipanggil lagi ya, dipanggil lagi, dirasakan lagi, diafirmasi lagi, jadikan itu sebuah video kehidupan seperti apa yang teman-teman mau, walaupun kondisi kita belum seperti itu, rumah yang seperti mau, walaupun mungkin saat ini belum punya rumah, walaupun saat ini masih ngontrak dan lain-lain, bayangkan akan seperti apa kehidupan keluarga kita, seperti apa. Jadi bikin video itu yang sekarang kita latih tiap mau tidur sama bangun tidur ya. Itu hal-hal yang menurut saya perlu ya. Nah, dan kuncinya nih teman-teman di akhir ya, manifestasi itu rumusnya perwujudan manifestasi ya, keinginan yang dari alam kuantum menjadi ke dalam alam fisik kita itu cuma 3 yang harus selaras. Pikiran ya, pikiran kita, apa yang betul-betul kita tahu, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, benar-benar apa yang kita inginkan. Kedua adalah perasaan, ini harus selaras ya. Dan ketiga adalah keyakinan. 3 ini selaras, manifestasi datang. Hanya masalah waktu teman-teman. Ya, pikiran, wah saya bisa, positive thinking gitu ya. Tapi hati kita bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nah ini yang problem teman-teman. Makanya ada istilah nggak cukup positive thinking, tapi yang perlu ada positive feeling. Ya, positive feeling. Law of assumption itu salah satu feeling kita harus tadi. Feeling itu akan klop kalau energi kita nggak bocor tadi, kembali ke awal tadi. Energi kita nggak bocor akan kembali ke sana gitu ya. Jadi itu satu hal yang penting sekali ya. Bayangkan, rasakan itu, bahkan kalau teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya saya membayangkan nih teman-teman, kita ngiris lemon ya, kita peres, kita taruh di air liur kita ya, rasakan di air liur kita, kita bayangkan, asumsikan ya mirip seperti itu. Artinya itu bisa dibayangkan, apalagi kehidupan yang teman-teman inginkan ya, rumah seperti apa, mobil seperti apa, dan kalau bisa di dalam alam mimpi kita atau di dalam video mental kita, bahkan kita menangis itu, membayangkan saat kita mengajak orang tua kita dan lain-lain. Nah, kadang kita ini hebat, pernah melakukan, tapi tinggal diulang lagi nih beberapa di antara teman-teman nih, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, itu adalah kunci dan keyakinan. Ya, kunci adalah keyakinan. Karena yakin, kayak tadi makan tadi sudah pesen, sudah beli, sudah bayar, tinggal datang. Kita yakin bakal diantar gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang terus dalam perjalanan kita nggak yakin. Nah, itu namanya meng-cancel doa. Jadi kita udah download gitu, udah enter, udah ngedownload, udah tinggal manifestasi fisiknya datang. Kita khawatir tadi, bocor lagi energi kita, apa ya, bisa nggak ya, apa nggak pantas ya, waduh saya begini lah segala macam, trauma masa lalu dan lain-lain. Akhirnya apa? Cancel doa, cancel ya. Tadi perwujudan dari cancel gitu, nggak jadi. Nah, itu hal yang penting nih teman-teman. Jadi itu satu hal yang mungkin menurut saya perlu ya untuk kita hari ini belajar ya, karena semua hal di bisnis ini hanya masalah tadi mindset yang tepat ya, jangan ada energi yang bocor, bangun kebiasaannya ya. Saya share tadi, saya anggap ini termasuk sukses di Kalista, nggak ada beda ya, habitnya kurang lebih itu, karena di bidang apapun saya pikir itu sukses itu adalah gambaran pattern dari miliarder ya, dari penelitiannya Stanley tadi tahun 96. Dan yang terpenting di akhir adalah mengasumsikan ya, dari semua hukum yang kita belajar, asumsikan bahwa itu sudah terjadi sesuai apa yang Anda inginkan. Oke, gitu aja teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Tami, mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah ya buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya Mbak Tami masih unmute. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren banget. Ini dari tadi tuh Tami kayak merasa mindset Tami juga berubah ya. Karena bener deh Pak, Tami tuh baru merasakan ya beberapa bulan ke belakang menerapkan yang tadi Tami sempat lupa deh Pak, kalau misalnya kita mau orang berkelakuan yang sama-sama kita tuh law of apa ya Pak? Law of correspondent. Oh, koresponden, yes, benar-benar. Karena ngerasa kayak ketika kita melakukan sesuatu hal yang berguna untuk diri kita tuh kayak orang tuh membalas apa yang kita lakukan juga gitu. Walaupun sebenarnya apa ya, kita nggak bisa merubah orang gitu kan ya Pak ya? Betul. Dan untuk law assumption-nya tuh emang keren banget gitu. Kayak udah benar-benar wah ini sih mindset yang harus dimiliki oleh para pengusaha ya. Pokoknya calon miliarder tuh emang beneran punya ini. Gak boleh punya mental block ya Pak. Yes. Karena Yes, betul. iya, karena kalau misalnya punya mental block juga itu parah banget sih. Kayak misalnya ngerasa kita nggak berguna gitu ya Pak ya. Terus ngerasa kita banyak kekurangannya. Ataupun kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Itu tuh kayak Bocor itu. dan sampai Energinya apa bocor ya terus. kalau untuk Bocor terus. pengusaha ya. Iya bener banget. Nah ini kita mau mengadakan sesi tanya jawab nggak nih Pak? Sebelum kita tutup. Boleh kalau ada waktu silahkan aja. Sebelum maghrib ya. Silakan. Oke, sebelum maghrib ya, ayo siapa yang mau bertanya ya, boleh langsung tulis aja di kolom komentar ataupun yang mau on cam juga boleh banget ya Pak. Ya, silakan. Ayo, siapa nih yang mau? Ayo tanya-tanya dong. Ya luar biasa materinya, luar biasa banget sih emang. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalau misalnya mengenai mindset tuh emang benar-benar harus ditanemin dulu nih dalam diri. Karena seorang pengusaha itu sebenarnya lebih ke mental ya Pak ya. Betul. Lebih ke mental juga, terus kayak hasilnya tuh kayak belakangan sih ya Pak. Sebenarnya hasilnya tuh bonus ya Pak. Ya, karena betul. seorang pengusaha tuh kayak harus membangun diri dia jauh lebih baik, terus lebih positif juga, terus juga nggak boleh ada mental block yang berpikiran bahwa saya tidak bisa, harus bisa, dapat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Wow, ini materi yang saya tunggu-tunggu dari seorang legend. Thanks Pak, kata Kak Kenko. Thank you. Wow, keren banget. Oke, siapa lagi nih kira-kira yang mau bertanya? Oh Pak nih, katanya kalau dompet kosong tapi saldo GoPay banyak gimana nih Pak? Jadi, nah, iya bener Pak, kalau kayak gitu bisa nggak sih Pak? Karena kita sekarang cardless gitu ya. Sudah saya tadi jawab sebetulnya. Jadi intinya itu interpretasi dompet itu yang dimaksud nggak boleh kosong itu sebetulnya walaupun sekarang ini kan di rekening ya kan di GoPay, di saldo atau di deposito whatever lah gitu. Cuman maksudnya mewakili rasa ya. Yang penting teman-teman dapat rasanya ya, rasa bahwa itu. Nah, sama juga dompet itu mewakili intinya salah satu aliran ya. Makanya ada beberapa membangun vibrasi positif, salah satunya kan dompet misalnya kan nggak boleh kosong. Terus kemudian di rumah ya, makanya penting itu kalau kita diajarkan orang tua harus bersih, itu membangun aliran kelimpahan juga gitu kan. Nah, terus kemudian juga apa namanya tadi selalu bersyukur, itu membangun aliran kebeliman. Jadi di saat kondisi apapun kita bisa mampu bersyukur, itu juga membangun aliran kelimpahan itu. Jadi menyamakan frekuensi tadi untuk datangnya kelimpahan dalam hidup kita. Oke. Dan tadi juga Tami sempat malah sama Tami sempat difoto loh Pak materi Bapak ya, karena wow ini bagus banget kayak yang kita ngerasain rendah diri gitu ya, merasa tidak berguna, terus menyalahkan orang lain, itu kayaknya benar-benar menghambat rezeki. Karena Tami pernah ada di posisi itu Pak, sebelum akhirnya menyadari dan mengganti perilaku tersebut dengan bersyukur ya, terus udah gitu kayak kitanya juga jadi lebih baik lagi. Ini bagus banget nih dari Kak Kenko juga, katanya kepercayaan atau cara berpikir seseorang